Halo Sobat Piti semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik tanpa kurang satu apapun. Kembali lagi bersama saya Alpi Pratama, masih di acara Histori Cinta yang ada di channel Lapak Puisi. Kalau sebelumnya setiap konten di Lapak Puisi hanya berupa audio, maka kali ini saya akan menyuguhkannya beserta dengan videonya. Ya, kali ini saya akan menceritakan tentang cinta pertama, yaitu part 2-nya ya. Kalau yang part pertamanya itu hanya berupa audio kemarin. Dan untuk Sobat Witi semua yang belum sempat mendengar ceritanya, bisa saksikan cinta pertama part 1 dan saya sediakan linknya ada di deskripsi ya. Oke. Langsung saja kita ke cerita. Ketika Dini meninggalkan Aldi di kantin ya tanpa penjelasan, jelas akhirnya Aldi pun menyimpan sejuta tanya. Apa benar yang diucapkan Dini gitu kan, bahwa Sinta menunggu Aldi di belakang sekolah sepulang nanti ya. Akhirnya jam istirahat pun lewat. Aldi beserta teman-temannya masuk ke dalam kelas, mengikuti pelajaran seperti biasanya. Tidak lama kemudian, setelah beberapa jam, lonceng pun berbunyi yang menandakan bahwa jam pelajaran telah selesai dan waktunya untuk pulang. Ketika itu Aldi langsung bergegas keluar kelas dan menuju taman belakang sekolah. Akhirnya Aldi pun menunggu di taman belakang sekolah. Sekitar 10 menit kemudian, ketika Andi sedang duduk di bangku taman sekolah, tidak berapa lama akhirnya Sinta datang. Dia pun memberikan senyuman. Ketika datang memberikan senyuman kepada Aldi, Aldi pun tersenyum kembali kepada Sinta. Lantas Sinta pun mendekati Aldi dan bertanya, "Boleh duduk di sini?" "Silakan," jawab Aldi. Akhirnya Sinta pun duduk di samping Aldi. Dan Aldi bilang ke Sinta, "Tadi Dini bilang sama saya kalau kamu mau ketemu di belakang taman sekolah, makanya saya tunggu di sini." Begitu tanya Aldi membuka percakapan. Sinta pun menjawab, "Ya benar, bahwa saya menyuruh Dini untuk menyampaikan itu sama Aldi." Terus Aldi berkata, "Ada perlu apa ya?" Gitu. Sinta pun hanya terdiam. Tidak sepatah kata pun yang keluar. Hingga akhirnya Sinta mengeluarkan secari kertas dan memberikannya kepada Aldi. "Dibaca aja nanti ini di rumah. Udah itu aja. Makasih udah datang. Saya pulang duluan." Itulah yang diucapkan oleh Sinta. Akhirnya Sinta pun pergi meninggalkan Aldi seorang diri di taman. Tidak berapa lama Sinta pergi, akhirnya Aldi pun memutuskan untuk pulang sekolah dan memasukkan kertas yang diberikan oleh Sinta ke dalam tasnya. Aldi pun pulang. Sesampainya di rumah, Aldi sudah tidak sabar ingin membuka apa sih isi kertas yang diberikan oleh Sinta itu gitu. Penasaran sekali tentunya Aldi. Berharap bahwa itu sesuatu hal yang baik, ya kan? Dan Aldi pun langsung bergegas menuju ke kamarnya. Tanpa ganti dulu baju seragamnya. Saking semangatnya, saking ingin tahunya ya, Sobat Kritis, penasaran sekali Aldi. Ya, kita semua bisa merasakan lah ketika jatuh cinta, terus kita dapat surat
dari orang yang kita cintai, wow, rasanya gimana ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Sobat Pitis ya. Pokoknya bahagia sekali mungkin. Walaupun kita tidak tahu apa itu isinya. Ya. Dan Aldi pun rebahan di kamarnya sambil membuka secarik kertas yang tadi diberikan oleh Sinta di taman. Aldi pun membaca dan isi suratnya yaitu, "To Aldi." To the point aja ya. Berawal dari tatapan kita yang bertemu, ada getaran yang tak biasa aku rasa. Semenjak itu hatiku gelisah. Ada kegundahan yang berselimut dalam pikiranku. Aku mencoba menerka. Apa mungkin inilah cinta? Seperti itu, cukup. Tidak panjang lebar, Sinta hanya menulis surat seperti itu. Aldi pun tersenyum, bahagia, dan dia hanya tersenyum sendiri ya di dalam kamarnya sambil memikirkan seperti mimpi. Aldi berpikirnya, apa ini benar? Kok seperti rasanya seperti mimpi gitu kan? Aldi seperti itu, merasa seperti itu. Akhirnya Aldi pun sudah tidak sabar ingin cepat-cepat besok ya untuk masuk lagi ke sekolah dan bertemu dengan Sinta. Aldi pun berpikir, apa harus saya membalas surat ini? Tapi Aldi punya pemikiran lain. Aldi merasa malu. Ya, justru Aldi merasa malu. Kenapa? Aldi itu memiliki perasaan suka kepada Sinta itu jauh sebelum kejadian tempo hari di mana tatapan mereka bertemu ketika Sinta tangannya terluka, ya. Jadi Aldi merasa malu. Tapi Sinta ketika merasakan hal itu, dia tidak takut, tidak canggung, tidak merasa malu untuk mengungkapkannya. Sedangkan Aldi tidak punya keberanian untuk mengungkapkan semua isi hatinya. Itu yang membuat Aldi berpikir dan merasa malu kepada Sinta. Kenapa? Kok seorang perempuan saja berani mengungkapkan perasaannya ketika merasakan hal yang memang manusiawi. Setiap orang bisa merasakan cinta. Cinta bisa datang kepada siapapun. Jadi Aldi pada saat itu berpikir merasa malu karena tidak adanya keberanian untuk mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan isi hatinya kepada Sinta. Tapi justru Sinta dengan dengan tidak canggung, dengan rasa keberaniannya berani mengungkapkan walaupun memang hanya sebatas lewat tulisan. Tapi itu sudah cukup berani dibanding Aldi yang seorang pria tidak berani mengungkapkannya. Itu Aldi pikirannya itu bercampur aduk antara bahagia tapi dia juga merasa malu. Kenapa sih bukan saya gitu kan, kata Aldi. Bukan saya yang lebih dulu menyatakan, tapi kenapa justru harus Sinta yang menyatakan terlebih dahulu? Padahal saya punya perasaan itu sudah terlebih dahulu, jauh sebelum Sinta merasakannya, jauh sebelum kejadian saling tatap-tatapan itu terjadi. Ya itulah bercampur. Dan Aldi pun tidak sabar ingin segera besok ya. Sembari Aldi pun memikirkan apa yang harus dilakukannya besok ketika bertemu dengan Sinta. Akhirnya keesokan harinya pun tiba. Aldi seperti biasa mempersiapkan keperluan sekolahnya dan Aldi pun bergegas pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Aldi menyimpan tas di bangkunya dan berdiri di depan kelas menunggu Sinta. Tak lama berselang, Sinta pun datang dan Aldi langsung menghampiri Sinta, minta waktunya sebentar, bisa. Sinta pun hanya mengangguk. Lantas Aldi membawa Sinta ke samping kelas. Setelah di situ Sinta pun bertanya, "Sudah dibaca suratnya?"
Aldi menjawab, aku meminta waktu kamu bukan untuk membahas soal itu. Jawab Aldi, aku meminta waktu untuk mengungkapkan semenjak masuk kelas ini aku tuh udah mulai suka sama kamu dan selebihnya sayang. Dan aku menganggap bahwa surat kamu kemarin itu adalah sebuah jawaban. Begitu penuturan Aldi kepada Sinta. Sinta pun hanya tertunduk sambil tersenyum. Setelah itu Aldi pun meraih tangan Sinta, lantas bilang, mau kan jadi pacar aku? Sinta pun mengangguk. Lantas mereka pun jadian. Walaupun waktu itu usia hubungan mereka tidak bertahan lama, hanya berjalan sekitar 3 bulan. Ya, itulah cinta pertama. Walaupun mungkin di dalamnya belum ada kedewasaan, akan tetapi buat sebagian orang cinta pertama itu cukup berkesan. Karena apa? Disitulah awal mula kita mengenal cinta. Disitulah kita mulai belajar mencintai seseorang. Ya, banyak hal yang bisa didapat dari cinta pertama. Ya, Sobat Puitis semua, terima kasih saya haturkan kepada Sobat Puitis yang sudah selalu setia stay di channel Lapak Puisi. Nantikan konten-konten saya berikutnya yang insya Allah mudah-mudahan semakin baik lagi ke depannya, semakin menarik lagi ke depannya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sobat Puitis semua yang sudah mensupport lewat mensubscribe channel ini. Saya haturkan banyak terima kasih. Cukup sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.